Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan, jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, pimpinlah dan kuasailah kami. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu itu boleh masuk di dalam kehidupan kami, di dalam diri kami, dan memimpin langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama terambil dari surat Efesus pasal yang kelima, ayat 1 dan ayat yang kedua, yang berbunyi demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata penurut Allah yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam surat Efesus ini sungguh sangat menarik karena dia berasal dari bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, itu mimesis. Apa sih artinya mimesis? Mimesis itu artinya sebenarnya imitasi, peniru atau tiruan. Ya. Jadi bisa diterjemahkan, jadilah tiruan-tiruan Allah. Ya. Nah, kadang-kadang kalau kita bicara soal tiruan, ya, kita kenal kata KW itu selalu punya arti kurang baik, negatif. Ya. Tetapi tiruan Allah, imitasi Allah, itu bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang jelek. Justru itu menjadi sesuatu yang sangat baik. Menjadi peniru-peniru Allah. Nah, sesuai yang saya kasihi dan menjadi peniru Allah, tidak lain sebenarnya adalah menunjuk kepada menjadi peniru Kristus. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan dan yang sempurna. Sehingga jikalau seseorang ingin menjadi peniru Allah, maka tidak lain ia menjadi peniru Kristus. Kita tentu ingat bahwa istilah Kristen pertama kali muncul di Antiokhia. Dikenakan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kata-kata atau istilah Kristen itu sendiri sebenarnya adalah sebuah ejekan. Orang-orang mengejek para pengikut Kristus itu karena Kristen itu artinya meniru Kristus. Ya. Nah, tetapi ejekan itu tidak ditolak, melainkan justru diterima dengan penuh sukacita dan dijadikan identitas bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena mereka memang memiliki semangat ingin meniru Kristus di dalam kehidupannya, mengikuti jejak Kristus, menjadi peniru Kristus. Dalam hal apakah gambar Allah, gambar Kristus menjadi nyata dalam kehidupan seseorang? Rasul Paulus mengatakan dalam hal hidup di dalam kasih yang sedemikian rupa sehingga sama seperti Kristus karena kasihnya yang begitu besar, begitu mendalam, maka ia juga mempunyai kesediaan untuk mengorbankan dirinya bagi keselamatan banyak orang. Inilah kasih yang sempurna. Kehidupan di dalam kasih yang seperti inilah kehidupan yang menjadi peniru Kristus. Nah, kita pun juga dipanggil untuk menjadi peniru Kristus. Jadilah imitasi Kristus dalam kehidupan kita, yaitu hidup di dalam kasih yang sedemikian rupa sehingga kita juga memiliki kesediaan untuk berkorban bagi sesama kita. Dalam situasi pandemi sekarang ini, kita tahu bahwa kita diminta untuk mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu juga berarti berbagai aturan dan termasuk juga pembatasan. Seperti misalnya menutup dengan masker atau mengenakan masker,
kemudian juga social dan physical distancing, menghindari kerumunan, ya. Jangan keluar rumah jikalau tidak terlalu penting. Keluarlah jikalau memang itu sangat dibutuhkan. Nah, itulah pembatasan-pembatasan dalam protokol kesehatan. Dan tentu saja itu tidak jarang membuat kita kurang nyaman dengan kondisi seperti ini. Dan oleh karena itu juga ada orang-orang yang tidak mau, dengan sengaja tidak mau memakai atau mematuhi protokol kesehatan itu. Ambil contoh mengenakan masker. Banyak orang yang tidak mau memakai. Ya. Anggapannya, aku sehat kok, aku kuat. Tidak perlu takut dengan COVID-19. Jadi tidak perlu pakai masker segala macam. Sesuai yang saya kasih dan Tuhan Yesus Kristus, memakai masker memang suatu kebiasaan yang baru. Dan tentu saja ini seringkali menimbulkan juga ketidaknyamanan. Tetapi mengenakan masker bukan hanya untuk keamanan diri kita, tetapi juga untuk keamanan, untuk keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pengorbanan yang diminta itu hanya kecil, hanya soal nyaman dan tidak nyaman. Tetapi jikalau kita tidak mau peduli dengan semuanya itu menunjukkan bahwa kita ini hanya memikirkan diri kita sendiri. Mungkin benar bahwa kita sehat, kita kuat. Tetapi marilah kita sadar bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita belum tentu sesehat dan sekuat kita. Bagaimana kalau karena kecerobohan kita menyebabkan kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita tertular sehingga sakit, harus dirawat di rumah sakit, dikarantina sendirian, mengalami sesak nafas, dan bahkan juga kemudian meninggal dunia. Bukankah kita menjadi penyebab dari semuanya itu? Hidup di dalam kasih sedemikian rupa hingga kita memiliki kesediaan berkorban, berarti juga peduli pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka yang tidak sekuat kita, mereka yang tidak sesehat kita, harus mendapatkan kepedulian dan perhatian kita. Mereka harus kita lindungi dan kita jaga supaya mereka terhindar dari bencana. Dengan demikian, saudara yang saya kasihi, hal-hal kecil ini menunjukkan bahwa kita hidup di dalam kasih. Kita menjadi peniru-peniru Kristus yang peduli kepada orang lain, yang penuh dengan kasih kepada orang lain, dan rela mengorbankan, mengurangi kenyamanan hidup kita demi untuk kesejahteraan dan keselamatan orang lain. Bukan tuntutan yang berlebihan, tetapi itu sungguh sangat berarti, sungguh sangat bernilai buat orang-orang lemah, orang-orang rentan yang ada di sekitar kita. Mari kita hidup di dalam kasih, sebagaimana Kristus telah memberikan keteladanan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kembali kita berdoa. Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk hidup di dalam kasih dan mempraktikkannya di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Ajarkanlah kepada kami kasih. Tanamkanlah di dalam diri kami belas kasih kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga belas kasih itu juga mendorong kami untuk bersedia berkorban bagi mereka. Supaya dengan demikian hidup kami mewujudkan sebagai imitasi Kristus yang melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.